habisi rekan sendiri dan fitnah Hamas, skenario tentara Israel akhirnya terbongkar. Setelah 9 bulan agresi militer Israel berlangsung secara brutal di jalur Gaza, sebuah fakta akhirnya terkuak. Ternyata, rezim Zionis dengan sengaja merekayasa peristiwa 7 Oktober 2023 untuk melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil Palestina. Banyaknya nyawa yang melayang sia-sia, tak membuat perang berhenti. Bahkan, militer Israel terus membombardir kota tersebut dengan dalih menghabisi pasukan Hamas Palestina. Siapa sangka kebenaran pada akhirnya menyeruak. Peristiwa serangan Hamas ke wilayah Israel 9 bulan lalu ternyata masuk dalam skenario yang dibuat militer Israel. Para perwira tinggi IDF memerintahkan serangan terhadap sesama prajurit. Kematian para tentara kemudian dijadikan dalih bagi untuk menggempur sekaligus melakukan genosida besar-besaran di Gaza. Skenario ini dikutip FIFA militer dari media sayap kiri Israel, Haaretz, yang menjelaskan secara rinci bagaimana Hannibal Directive dijalankan untuk memuaskan nafsu jahat rezim Zionis. Perintah itu dilaksanakan di 3 tempat dengan misi menghentikan kendaraan yang digunakan pasukan Hamas untuk menyandera warga Israel kembali masuk ke Gaza. Perintah itu diberikan oleh seorang jenderal IDF, tepat 1 jam sebelum pasukan Hamas menembakkan roket ke wilayah Israel. Siasat itu secara langsung menyudutkan Hamas, karena jumlah korban sipil dan militer Israel terus bertambah saat itu. Sementara, para warga Israel yang disandera Hamas digunakan sebagai pembenaran atas genosida di Gaza. Dalam laporan lain yang dilansir FIFA militer dari media independen, Truthout, tentara Israel membunuh setidaknya 14 warganya sendiri. Selain itu, 13 tentara Israel lainnya juga menjadi korban pembunuhan rekannya sendiri. Selusin tentara Israel yang jadi korban, tewas akibat tembakan artileri tank tempur utama, MBT, Merkava Mark IV, saat berada di sebuah rumah tempat warga sipil ditahan. Serangan itu juga dikabarkan menewaskan seorang wanita. Semua orang tahu saat itu bahwa kendaraan semacam itu bisa saja membawa warga sipil atau tentara yang diculik, ucap seorang sumber yang identitasnya dirahasiakan. Tidak ada kasus di mana kendaraan yang membawa orang-orang yang diculik diserang dengan sengaja, ujar seorang sumber yang identitasnya dirahasiakan. Tetapi Anda tidak bisa benar-benar tahu apakah ada orang-orang seperti itu di dalam kendaraan tersebut. Saya tidak bisa mengatakan ada instruksi yang jelas, tetapi semua orang tahu apa artinya tidak membiarkan kendaraan apapun kembali ke Gaza, katanya. Lebih lanjut sumber tersebut mengatakan, Hannibal Directive dijalankan untuk mengubah area di sekitar pagar pembatas menjadi zona pembantaian. Selain itu, langkah itu juga diambil untuk menutup salah satu jalur penyeberangan perbatasan menuju Gaza.
Terbakar lagi, Brigade Al-Qassam serang markas komando tentara Israel di Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas mengumumkan serangan terhadap markas tentara pendudukan Zionis Israel di kota Rafah, selatan jalur Gaza. Sejumlah besar mujahidin kami mampu menyerang markas komando operasi musuh yang dibentengi di tenggara lingkungan Tal Al-Sultan di kota Rafah dengan peluru anti-benteng, peluru anti-personil, penembak jitu dan senapan mesin menengah, kata Al-Qassam dalam sebuah pernyataan singkat, Jumat 5 Juli, seperti disiarkan Quds Press. Operasi tersebut, lanjut pernyataan Al-Qassam, menyebabkan sejumlah tentara pendudukan Israel tewas atau terluka. Al-Qassam juga menargetkan posisi komando dan kendali tentara pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza, bersama Brigade Nasser Salah al-Din dengan beberapa rudal jarak pendek. Brigade Al-Qassam di Gaza telah mendokumentasikan operasi melawan pasukan dan kendaraan tentara pendudukan Israel sejak dimulainya invasi darat pada 27 Oktober tahun lalu serta banyak rincian operasi yang dilakukan terhadap pasukan pendudukan muncul dalam klip video. Sejak 7 Oktober tahun lalu, tentara pendudukan Israel melanjutkan agresinya terhadap jalur Gaza yang menyebabkan 38.011 orang menjadi martir dan melukai 87.455 orang lainnya, serta mendorong pengungsian sekitar 1,9 juta orang dari populasi jalur Gaza, menurut data PBB.